Pada video pembahasan materi kali ini, kita akan membahas tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Sebelum masuk ke materinya, kita harus mengenal pengertian dari sistem. Sistem merupakan kombinasi komponen-komponen yang berfungsi secara bersama-sama. Dari pengertian sistem, kita dapat mengambil pengertian dari sistem organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan merupakan kombinasi dari komponen yang berfungsi bersama-sama membentuk makhluk hidup atau organisme itu sendiri, seperti manusia. Lalu, apakah komponen penyusun makhluk hidup atau organisme itu? Komponen penyusun terkecilnya ialah sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional kehidupan yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Sel memiliki tiga struktur. Yang pertama, membran sel, yang kedua, nukleus, yang ketiga, sitoplasma. Membran sel merupakan bagian terluar dari sel yang terdiri dari molekul protein dan lemak. Fungsi dari membran sel yaitu sebagai pelindung isi sel, pengatur keluar masuknya zat dan reseptor rangsangan dari lingkungan luar. Sedangkan nukleus adalah organel terbesar, yaitu berukuran 10-20 nanometer dan terletak di tengah-tengah sel yang mengandung informasi genetik berupa DNA. Fungsi nukleus sebagai pusat pengaturan semua aktivitas seluler dan pengaturan dalam pembelahan sel. Sedangkan sitoplasma merupakan suatu cairan sel dengan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya, yaitu makromolekul, mikromolekul, ion-ion, dan organel sel. Organel sel seperti mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, aparatus Golgi, lisosom, peroksisom, dan lain-lainnya. Sel dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik hanya dapat ditemukan pada kingdom Monera, seperti bakteri dan ganggang biru. Sedangkan sel eukariotik ditemukan pada kingdom lainnya, seperti kingdom Animalia, kingdom Plantae, kingdom Fungi, dan kingdom Protista. Lalu, apa sih perbedaan dari sel prokariotik dan sel eukariotik? Sel prokariotik memiliki inti sel tetapi tidak memiliki membran dari inti selnya tersebut. Sedangkan sel eukariotik memiliki inti sel dan sekaligus memiliki membran intinya. Sel prokariotik tidak memiliki organel seperti mitokondria, badan Golgi, dan retikulum endoplasma. Sedangkan sel eukariotik memiliki organel seperti mitokondria, aparatus Golgi, dan retikulum endoplasma. Sebenarnya, ada tingkatan sistem yang lebih kecil daripada sel, yaitu molekul. Dan kenapa molekul tidak dimasukkan ke dalam sistem kehidupan? Ternyata, molekul tidak mampu menjalankan fungsi dari kehidupan. Ada beberapa fakta tentang sel. Sel memiliki diameter antara 1 sampai 100 mikrometer. Dan sel merupakan unit terkecil kehidupan. Tetapi di dalam sel banyak sekali organel sel seperti yang kita sebutkan tadi. Misalnya mitokondria, ribosom, lisosom, dan sebagainya. Namun, kenapa organel tidak disebut sebagai unit terkecil kehidupan? Karena organel tidak mampu hidup mandiri. Lalu, sel berukuran mikroskopis, namun ada sel yang berukuran makroskopis seperti telur burung unta dan sel saraf jerapah yang memiliki panjang lebih dari 1 meter. Tingkat sistem organisasi kehidupan makhluk hidup yang kedua adalah jaringan. Jaringan merupakan kombinasi atau kumpulan dari sel-sel sejenis yang memiliki fungsi tersendiri. Contohnya, jaringan saraf pada otakmu. Jaringan saraf dibentuk oleh sel saraf yang disebut neuron, dan juga jaringan otot yang disusun oleh sel-sel otot atau serabut otot. Dan jaringan-jaringan lainnya seperti jaringan darah, jaringan tulang, jaringan lemak, dan jaringan epitel. Setelah kita mengetahui apa itu jaringan, tingkatan selanjutnya dari sistem organisasi kehidupan makhluk hidup yaitu organ. Organ merupakan kumpulan dari berbagai macam jenis jaringan yang hanya memiliki satu fungsi,
Contohnya dari organ adalah mata. Mata memiliki banyak sekali jaringan, namun hanya memiliki satu fungsi, yaitu untuk melihat. Contoh lain dari organ adalah hati, paru-paru, lambung, usus halus, usus besar, dan yang lain-lainnya. Lalu selanjutnya ada sistem organ. Sistem organ merupakan beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu. Contoh dari sistem organ adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari berbagai macam organ, misalnya mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, sampai ke anus. Namun, memiliki banyak sekali fungsi seperti mencerna makanan, mengeluarkan enzim-enzim untuk mencerna makanan, lalu mengabsorpsi molekul-molekul makanan yang sudah disederhanakan. Dan ada banyak lagi sistem dalam tubuh kita, seperti sistem pernapasan, sistem rangka, sistem ekskresi, sistem peredaran darah, sistem saraf, dan sistem-sistem lainnya. Selanjutnya, tingkat terakhir dari sistem organisasi kehidupan adalah organisme. Organisme merupakan kumpulan dari semua sistem dalam tubuh makhluk hidup agar makhluk hidup tersebut dapat melangsungkan kehidupannya. Nah, sampai sini dulu ya video pembahasan materinya. Jika teman-teman suka videonya, tekan tombol like dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.